Oke, baik sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Putra Wijaya dari kelas TEK 4C dengan NPM 2478-2071. Di sini saya akan membuat video hands-on pada live session 15 ataupun mata kuliah pemrograman internet pada minggu ke-15. Yang dimana di sini terdapat eh, perintah. Sini yang pertama adalah penjelasan arsitektur, yaitu menunjukkan diagram arsitektur Smart City Issue Tracker yang dibangun. Kalau yang kedua ada demo fungsionalitas aplikasi. Demo ini harus dilakukan langsung di browser menggunakan hasil deployment. Yang pertama ada portal Citizen dan portal admin. Lalu yang ketiga itu bedah kode dan dokumentasi API. Lalu kita running automated testing dan refleksi kendala paling sulit yang dihadapi selama suatu semester. Oke, yang pertama kita langsung aja ke bagian penjelasan arsitektur. Nah, di sini terdapat diagramnya. Nah, secara arsitektur sendiri di sini ada dua sisi klien. Yang pertama ada Citizen Portal SPA, Single Page Application. Uh, Single Page Application, Vanilla JavaScript dengan hash routing. Uh, Lalu di hosting statis di GitHub page. Nah, yang kedua itu ada admin portal. Wait. Oke. Nah, tadi kita sampai di admin portal. Nah, admin portal ini adalah server side render pakai Django template. Lalu keduanya berkomunikasi ke backend yang sama. Django-nya di-deploy menggunakan JUnicorn, lalu sebagai WSGI server, dan di belakang Nginx itu sebagai reverse proxy. Lalu di dalam Django sendiri ada dua jalur. Citizen Portal itu lewat REST API dengan JWT. Lalu setiap request bawa bearer token. Nah, sedangkan admin portal pakai session based authentication bawaan Django. Semua datanya itu disimpan di dalam database PostgreSQL. Nah, di sini yang lanjutnya itu ada demo. Ini kita portal Citizen demonstrasikan pembuatan draft laporan. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke dalam front end atau portal Citizen. Nah, di sini saya sudah pernah membuat user dengan warga satu. Kita akan masuk. Nah, di sini lagi berhasil ya. Nah, di sini saya sudah pernah membuat laporan seperti testing. Nah, di sini kita akan menjalankan membuat laporannya draft statusnya. Jadi di sini kita buat laporan baru. Misal kita membuat laporan terjadi kejadian kebakaran, terjadi kerusakan area trotoar. Nah, di sini kita kategorinya termasuk dalam infrastruktur. Kita jelaskan misalnya seperti trotoar banyak yang rusak atau berlubang yang tidak terlihat sehingga menyebabkan para pejalan kaki itu bisa masuk ataupun jatuh ke dalam lubang yang mengarah ke drainase atau got. Nah, misal lokasinya itu adalah di Kalianda. Nah, di sini kita klik simpan draft. Nah, di sini laporan berhasil disimpan sebagai draft. Nah, di sini sudah terlihat bahwa saya berhasil menyimpan laporan ini masih statusnya draft. Oke, di sini kita bakal lanjut untuk mengajukan laporan tersebut reported dan tunjukkan fitur anonimitas pada feed public.
Oke, kita coba ajukan. Nah, di sini sudah diajukan yang dimana berarti adalah reported ya teman. Ini reported. Eh, Kenapa ini nggak masuk di feed kota? Karena feed kota ini sebenarnya khususnya menampilkan laporan milik warga lain. Nah, karena laporan saya sendiri ini udah bisa terlihat ataupun dipantau lewat tabel laporan saya ini. Jadi, kalau mau melihat laporan ini di feed kota, kita harus login di user yang berbeda. Misalnya kita coba di sini login ya. Login. Oh bentar, ini refresh saja. Kalau enggak kita masuk lagi aja dari sini ya. Iya. Oh enggak gini aja kita masuk ke sini biar enggak ini. Nah, kita iya. Nah, kita masukin warga 2. Nah, ini beda user ya. Kita masuk. Nah, di sini login berhasil. Nah, di sini kita akan melihat laporan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Terjadi kerusakan area trotoar yang tadi yang sudah kita reported. Jadi saya login ke akun yang berbeda, akun beda yang dari sebelumnya saya mengajukan laporan ini. Itu sudah membuktikan kalau laporan itu sudah masuk sebagai laporan publik dan muncul di dalam feed kota. Dan juga di sini nama pelapornya ditampilkan sebagai warga anonim yang dimana sangat melindungi ataupun menghargai privasi dari setiap warga yang melaporkan eh, kejadian ataupun melaporkan sebuah masalah yang ada di dalam Bandar Lampung Smart City Reporting. Nah, di sini selanjutnya itu kita ke portal admin untuk menunjukkan halaman dashboard dan mengubah status laporan yang reported tadi menjadi verified. Oke, di sini kita masuk dulu. Di sini kita saya sudah membuat baru user baru ya, login. Nah, di sini kita sudah masuk, kita akan ke tab dashboard. Nah, di sini terlihat ya reportednya 7. Lalu ini kategori laporannya, sampahnya ada 1 jumlahnya, jalan rusak ada 3. Ini hanya testing semata. Lalu di sini 5 laporan terbaru reportednya dan ini belum ada laporan yang resolve alias selesai. Sini kita ke bagian reports. Nah, di sini sudah masuk ya ke dalam back end ya, laporan tadi yang dari sini. Kita lihat detailnya dulu ya. Nah, di sini sama sesuai judulnya terjadi kerusakan area trotoar, kategorinya adalah infrastruktur. Di sini status reported yang dimana kita akan mengubah status laporan ini menjadi verifikasi. Oh, di sini hanya admin yang dapat mengubah status. Oke, sebentar ini. Wait. Kita login dulu terus. Nah, coba ini di sini kita ke reports. Kita akan mengubah statusnya ini. Nah, di sini sudah verified ya. Berarti akun yang tadi belum saya iniin, belum saya setting. Jadi untung udah ada yang ini. Jadi nah di sini sudah berubah statusnya menjadi verified. Uh, yang berarti di mana laporan ini sudah kita verifikasi bahwa laporan itu benar, fakta gitu, sesuai fakta. Nah, kalau kita mau ngubah lagi, semisal ini kita ternyata beneran fakta, udah kita verifikasi, kita akan proses. Nah, di sini statusnya dia akan berubah menjadi in progress. Nah, ketika progresnya sudah selesai, yang dimana ini sudah misalnya kerusakan ataupun sebuah permasalahan ini sudah benar ataupun sudah ter dapat dibenahi gitu. Nah, ini kita langsung selesai aja. Nah, dia akan berubah menjadi resolve. Nanti di bagian dashboard, nah ini udah masuk nih, 5 laporan selesai resolve.
Oke, kita lanjut ke bagian ketiga. Di sini adalah bedah kode dan dokumentasi API. Nah, di sini buka kode program, tunjukkan blok kode yang paling menantang. Nah, di sini saya sudah membuka VS Code ataupun ini. Saya mengalami eh, menantang ataupun kesusahan sedikit dalam bagian API views.py. Nah, di sini blok kodenya soal kebocoran data laporan draft yang awalnya itu eh mana tadi ya? Bukan di sini di views salah-salah di sini. Yang dimana awalnya tuh endpointnya tuh slash API slash detail lalu slash ID di Fuseware ini bisa diakses tanpa login sama sekali yang menampilkan isi draft milik siapapun kalau ID-nya ditebak. Jadi saya perbaiki ya di bagian detail ini ya menjadi class report detail view login required mixin detail view modelnya report lalu template name-nya ini adalah dev get query set cell bukan yang ini detail yang ini ya yang ini tadi salah yang mana report get object or 404 ini status draft ya report object exclude status draft yang dimana laporan ini yang nggak bisa kedetek di backend itu status draft exclude ini kayak pengecualian gitu. Oke, terus juga ada bug yang di filter fit kota yang untuk menyembunyikan laporan sendiri. Kurang lebih hanya itu aja sih kayaknya. Lanjut ke bagian ini ada buka Swagger atau Scalar untuk dan tujukan serta jalankan salah satu endpoint. Sini saya akan membuka Scalar saja ya sepertinya ini kita copy aja. Slash API. Kok Scalar kita akan pakai Swagger. Swagger. Coba kalau pakai Scalar. Coba buka di sini. Hmm, aja terus API slash docs slash swagger. Nah ini di sini mungkin di sini emang agak error ya. Nggak tahu kenapa tapi di sini bisa berarti aman aja. Memang kemarin di tes juga aman. Nah di sini kita pilih endpoint get API report ini. Terus kita klik authorize. Sebentar sebentar ini agak lupa ini get API report get API report ID. Ini kita coba try it out, execute. Ini harusnya kita API token dulu ya. Setelah ini harusnya pintu nggak sih? Saat ini slash API show. Oke.
Ini, nah, saya mau lihat ini nih Putra Tang Ting Tung. Kenapa gitu email API slash swagger. Berarti tadi, oh ini bagian ini harusnya. Nah, ini. Kita coba try it out. Nah, ini username-nya. Duh lupa ini save. Yo ininya tuh ini. Nah, kita coba execute, harus kita dapat biar tokennya. Nah, ini ya. Akses ini kita copy, kita masuk ke dalam authorize. Nah, ini bear out, kita tempel, terus kita authorize. Kita close, terus kita coba get API report. Nah, ini kita try it out. Sekian. Nah, kita sudah berhasil mengambil, bukan mengambil sih, kayak dokumentasi API-nya otomatis pakai Swagger dari DRF spektakuler. Data laporan formatnya JSON ya, sama seperti yang tadi. Nah, ini sudah ini adalah laporan yang baru kita buat tadi. Ini ya terjadi kerusakan area trotoar, ini ada testing. Ini sudah menginput semua laporannya. Jadi yang dimana API dari Swagger ini aman. Data laporan formatnya juga sesuai ya, JSON, dan ini statusnya 200. Yang dimana berarti berhasil. Oke, selanjutnya adalah running automated testing. Jalankan bentuk social unit testing backend dan playwright pada aplikasi yang telah di server. Pada aplikasi yang telah di server. Tunjukkan bahwa status kita berjalan tanpa ada yang fail. Nah, di sini kita coba masuk ke dalam command prompt karena kita akan meng-SSH untuk ngejalanin automatic testing yang backend itu bisa di server, yang di frontend itu nggak bisa karena frontendnya karena butuh Node.js, sedangkan di server kayaknya kalau nggak salah Node.js-nya nggak bisa. SSH MHS 05 103 151 6387 MHS 05. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam servernya. Kita coba cek directory dulu. Nah, ini cd project app. Lalu dir lagi, kita masuk ke dalam backend itu ada di server Smart City ya. cd server Smart City. Kita coba dir. Nah, di sini itu kita testingnya. Oh, kita masuk ke dalam virtual environment terlebih dahulu ya. Jadi source vnv pin activate. Nah, kita sudah masuk ke dalam virtual environment, lalu kita coba akan menjalankan testing di dalam ya testing di server di bagian backend. Kita Python 3 manage.py test main app. Nah, kita tunggu aja di sini ya.
Nah, di sini berhasil ya. Run 61 tes dengan estimasi waktu 197,523 detik. Statusnya oke di sini. Kenapa font tes itu 61? Karena setiap ini kayak beda-beda. Jadi aman. Selagi statusnya oke sih aman. Lalu kita ke ini ya, yang bagian Playwright. Nah, untuk Playwright sendiri, karena di server itu nggak ada Node.js ataupun belum ada Node.js, jadi saya jalanin dari laptop. Cuman tesnya itu saya arahkan ke URL productionnya. Jadi tetap menguji aplikasi yang sudah di-deploy di server, bukan localhost lagi. Itu ada di mana? Itu ada di API.js. Nah, ini IP backendnya. Nah, sekarang kita coba tes. Di sini itu kita masuk ke dalam folder server Smart City. Jalin aja semuanya jadi biar aman ya, biar ini aja nggak apa-apa. Yang ini cd Smart City SPA, itu npx ini, yang ini kita masuk ke dalam cd Smart City. Kita jalanin yang tes biasa aja. Nah, ini. Tunggu aja sampai 9 tes ini berhasil ataupun selesai ininya, proses testing automatic testingnya. Nah, di sini ya. Tunggu aja selesai. Nah, di sini 9 page yang dimana berhasil, tidak ada kesalahan sama sekali dengan estimasi waktu 37,6 detik. Kita bisa tes lagi kalau semisal yang ada headed-nya. Ini ya, headed. Nah, juga ada 9 page yang dimana berarti tesnya aman, tidak ada kesalahan. Lanjut ke opsi terakhir yaitu refleksi. Jadi sebutkan satu kendala paling sulit, bug ataupun error yang dihadapi selama satu semester. Nah, untuk kendala paling sulit sendiri yang saya alami selama satu semester ini itu nemuin bug kebocoran data draft yang saya jelaskan tadi. Jadi yang bikin sulit itu bukan cuman memperbaikinya ataupun resolve, bukan resolve sih, ya memperbaikinya intinya, kayak resolving gitu. Tapi nyadar juga, tapi kita tuh susah juga buat nyadar kalau bug itu tuh ada. Jadi backend unit test saya itu udah 61 dari 61 lolos. Nah, untuk playwright E to E-nya juga tadi semuanya pass ya, tapi ternyata ada celah uh, yang keamanannya itu yang nggak tercakup sama sekali di test suite yang sudah ada. Jadi saya itu baru nemuin itu ketika testing manual langsung di browser productionnya. Jadi endpoint slash API slash detail terus ID ternyata bisa diakses publik tanpa login dan menampilkan draft orang lain. Jadi pelajaran pentingnya sendiri, tes yang lolos itu bukan tes yang lolos semua itu bukan jaminan aplikasinya itu bakalan aman sepenuhnya. Terus juga coverage tinggi itu cuman menjamin kode yang dites itu tidak berubah perilakunya. Lalu bukan menjamin tidak ada celah yang belum kepikiran untuk dites. Nah, kedepannya saya akan lebih rutin lagi untuk melakukan manual
exploratory testing, nggak cuman mengandalin automated testingnya gitu. Kurang lebih segitu saja video ataupun tugas yang dapat saya sampaikan pada minggu ke-15 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.